Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada agenda rutin dari DPC Pradi Wonosari, yaitu dimana kita akan ngobrol bareng bersama pengurus DPC Pradi Wonosari. Yang pada kesempatan kali ini tema yang akan kita diskusikan bersama yaitu berkaitan dengan dampak hukum pelaku pelecehan seksual. Sebelumnya perkenalkan, saya selaku host pada kesempatan kali ini atas nama Ivan Lipu, dan juga di samping saya ada Bapak Muhammad Fauzi SMH selaku pembicara pada siang hari ini menjelang sore. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Mas Irfan. Alhamdulillah. Untuk kawan-kawan semua yang mungkin sedang menyaksikan agenda ini secara live, nantinya ketika ada pertanyaan yang hendak ditanyakan bisa langsung diketik pada kolom chat siaran langsung pada Instagram. Nah, di sini tentu tema yang kita bicarakan sangat menarik karena berkaitan dengan dampak hukum daripada pelaku pelecehan seksual itu sendiri. Kadang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mekanisme atau proses penanganan pelaku pelecehan seksual, karena kalau kita mengetahui berkaitan dengan kekerasan seksual sendiri atau pencabulan tentu sangat mudah untuk kita ketahui, namun kadang yang sering muncul di benak kita yaitu berkaitan dengan pelecehan seksual itu sendiri. Pada kesempatan kali ini nanti saya akan memberikan sedikit pertanyaan yang mungkin bisa memantik kita semua berkaitan dengan diskusi pada sore hari ini. Mungkin yang pertama, Pak, yang perlu masyarakat ketahui yaitu berkaitan dengan pengertian dari pelecehan itu sendiri. Karena sebenarnya ada banyak pengertian yang kadang beredar di tengah masyarakat, baik itu kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan juga ada pencabulan dan lain sebagainya. Nah, khususnya berkaitan dengan pelecehan seksual itu, pengertiannya seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya pelecehan seksual itu kalau di dalam KUHP tidak ada ya sebenarnya. Yang ada itu kalau di dalam KUHP itu adanya adalah pencabulan adalah perbuatan cabul. Nah, ini termaktub di dalam pasal 289 itu sudah dijelaskan di sana. Jadi mengenai pengertiannya itu yaitu merupakan suatu tindakan yang mengarah pada seksual, di mana salah satu pihak menolak terhadap perbuatan itu. Nah, di sini artinya kalau kita garis bawahi bahwa pelecehan seksual itu salah satu pihaknya tidak mau, ada suatu penolakan. Tapi beda kalau kita para pihak itu mau ya sama-sama menginginkan, itu bukan pelecehan. Jadi kalau salah satu pihak itu menolak, itu artinya disebut dengan pelecehan. Berarti poinnya ada pada persetujuan ya, Pak? Ya, jadi poinnya pada penolakan, ya. Ini harus digaris bawahi, kawan-kawan. Ya, jadi poinnya ada pada penolakan, bukan persetujuan, karena kadang juga yang beredar, Pak, ya, itu berkaitan dengan kalau ada persetujuan berarti itu bukan merupakan pelecehan. Ya, suka sama suka gitu. Oke, baik ya. Mungkin, Pak, pertanyaan yang selanjutnya itu kadang juga menjadi hal yang diinginkan oleh masyarakat, itu berkaitan dengan apakah pelaku pelecehan seksual ini itu dapat dijerat oleh hukum. Ya, jelas kalau pelaku pelecehan ini bisa dijerat oleh hukum. Ya, jadi tentunya cara menjeratnya itu harus memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam KUHP itu. Ya, unsur-unsur itu. Dimana salah satu contohnya adalah di dalam pasal 289 itu. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul, itu diancam dengan maksimal itu 9 tahun. Maksimal 9 tahun. Nah, di sini di dalam pelaku ini bisa bisa dijerat dengan hukum pidana ini apabila
bukti-buktinya sudah sudah mencukupi gitu, sudah cukup bukti gitu. Nah, untuk terkait buktinya sendiri Pak, itu kira-kira gimana? Ya, kita mengacu pada KUHP ya. KUHP. Ya, pada KUHP. Di KUHP itu juga sudah dijelaskan di dalam pasal 184 itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, ada bukti surat, ada petunjuk, ada keterangan dakwah. Nah, itu memang harus dipenuhi. Nah, terkait dengan pelecehan ini bisa saja korban pelecehan ini harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dan di sana itu nanti visum ya, melakukan visum. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka dan visum itu harus diminta, dan itu dijadikan bukti dalam pengadilan. Berarti bukti dari hasil visum terkait korban pelecehan itu bisa dijadikan sebagai bukti dalam persidangan. Iya, di dalam hukum pidana ini seseorang menjadi tersangka ini kan harus ada dua alat bukti yang sah. Gitu. Nah, di sini kalau keterangan saksi, kemudian ada visumnya itu memenuhi unsur, saya kira bisa dijerat itu pelaku pelecehan tersebut. Tapi Pak, mungkin saya lanjut pertanyaan yang tadi. Karena kadang yang menjadi permasalahannya adalah berkaitan dengan soal korban pelecehan seksual ini, salah satu hal yang dia harus buktikan adalah ada tadi hasil visum Pak, bahwa dia bahwa dia menjadi korban. Nah, terkait bukti visum ini Pak, bagaimana ketika si korban ini katakanlah dia telat untuk melakukan visum tadi, sehingga mungkin bentuk kekerasan pelecehan tadi yang menimpa dirinya sehingga tidak ada atau sudah nggak ada atau sudah hilang. Nah, itu kan menjadi problem mungkin ya Pak. Iya, dalam hal ini akan menjadi problem tentunya. Jadi kalau memang terjadi suatu tindakan pelecehan itu, segera mungkin untuk melakukan yang pertama itu melaporkan kepada orang-orang terdekat. Kemudian lapor polisi, kemudian melakukan visum. Kalau itu memang menyebabkan seseorang itu di dalam pelecehan ya, secara psikologis dia itu merasa ketakutan dan lain-lain, itu dia harus cepatnya bertindak ya, sehingga untuk menjerat si pelaku ini bisa memenuhi unsur nantinya. Saya kira itu. Baik, mungkin itu kawan-kawan sekalian sangat penting bahwa ketika kita mengetahui mungkin orang terdekat kita menjadi korban dari pelecehan seksual, maka sesegera mungkin kita mendampinginya agar si korban tersebut dapat didampingi juga oleh pihak penegak hukum, aparat, sehingga dapat dilakukan visum sebagai salah satu alat bukti nantinya. Nah, itu sangat penting sekali Pak. Iya, betul itu. Itu secepatnya memang harus dilakukan visum. Lanjut Pak, saya ingin menanyakan juga, karena ketika kita berbicara mengenai persoalan pelecehan seksual ini, tentu tidak dapat kita lepaskan berkaitan dengan dua hal, yaitu pelaku dan korban itu sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih hak-hak daripada tersangka Pak dalam kasus pelecehan seksual ini? Oh iya. Jadi apabila pelaku ini sudah dijerat oleh hukum, kemudian dia disidik oleh kepolisian, kemudian statusnya sebagai tersangka, maka dia itu mempunyai hak. Di dalam pasal 50 KUHP itu, dia ketika pada saat penyidikan dia harus segera dilakukan pemeriksaan dan dilakukan perlimpahan kepada pihak penuntut umum, kejaksaan. Nah, pada saat di kejaksaan dia juga harus segera dilimpahkan kepada pengadilan. Nah, pada saat di pengadilan dia harus segera
pemeriksaan oleh pengadilan. Nah, itu salah satunya. Yang kedua tersangka ini boleh mendapatkan penasihat hukum, jadi pendampingan. Dia mempunyai hak untuk itu. Jadi jadi walaupun dia sebagai pelaku pelecehan seksual itu, tapi dia juga mempunyai hak terhadap untuk didampingi oleh pengacara. Jadi pada dasarnya sekalipun dia pelaku pelecehan seksual maupun lain sebagainya, tetap hak dia sebagaimana yang dijamin dalam KUHP. Ya, memang sebelum dia diputus oleh pengadilan, dia itu ada asas ya, namanya asas praduga tidak bersalah ya. Jadi dianggap tidak bersalah dulu. Nanti biar pengadilan yang memutus. Walaupun memang betul-betul dia itu sudah kelihatan dia melakukan perbuatan, tapi kan pemutusnya nanti di pengadilan. Ini Pak, ada satu pertanyaan dari penonton yang sedang menyaksikan live pada Instagram. Itu berkaitan dengan apakah kasus pelecehan seksual ini dapat dilakukan penyelesaian perkaranya, Pak, itu dapat dilakukan menggunakan pendekatan restoratif justice, Pak. Nah, itu gimana? Ya, di kepolisian itu saat ini kan banyak dikedepankan itu dengan restoratif justice ini ya, dimana ada upaya perdamaian. Nah, upaya perdamaiannya bisa tercapai apabila kedua belah pihak ada sama-sama menginginkan untuk berdamai ya. Ya mungkin kalau sudah parah pelecehan, tingkat pemerkosaan segala itu, bisa saja tidak berdamai gitu, Tapi kalau hanya megang-megang atau bagaimana meraba gitu, kemudian artinya tidak memang korban ini sangat dirugikan ya, baik secara psikisnya itu pasti kena gitu. Nah, upaya-upaya yang dilakukan misalnya di tingkat kepolisian itu untuk melakukan perdamaian, kalau menurut saya memang tergantung dari para pihak ya. Ada juga yang mau berdamai, ada juga yang biasanya kalau berdamai itu terkait dengan ganti rugi ya. Pasti ada tali asi atau mungkin begitu dari teman-teman yang tadi mengajukan pertanyaan. Jadi pada intinya berkaitan dengan penyelesaian perkara pelecehan seksual berdasarkan pendekatan RJ tadi, itu jawabannya tentu sangat relatif, bisa dilakukan maupun bisa tidak dilakukan, kembali kepada kedua belah pihak, terutama kepada pihak korban, karena salah satu alasan lahirnya RJ ini kan ditujukan kepada pemulihan kepentingan terbaik kepada pihak korban ya, tidak salah. Namun berkaitan dengan dasar hukum itu sendiri memang ada ya Pak, kalau nggak salah ada perkap terkait dengan persoalan penyelesaian RJ. Ya, memang sekarang itu yang dikedepankan itu restoratif justice. Biasanya di tingkat kepolisian. Mungkin itu yang tadi tapi tidak hanya kasus pelecehan seksual ya, banyak kasus-kasus yang lain dari diselesaikan secara damai. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Apabila korban pelecehan sampai hamil sedangkan terduga pelaku sudah punya istri, bagaimana penyelesaian hukumnya, Pak? Ya, ini pertanyaannya berat ya. Cukup berat. Apabila ada korban sampai hamil, kemudian dia mempunyai suami dan istri. Itu yang pertama istri itu bisa menuntut itu dengan pasal perzinahan ya. Itu kalau mau secara kasarnya sebenarnya. Tapi kalau tadi istri memaafkan suami misalnya,
karena ini sudah hamil, kasihan anaknya nanti, ya sudah dinikahi misalnya. Ya, kan? Tapi kalau itu di bawah umur itu beda lagi. Itu tadi kalau bukan di bawah umur ya. Tapi kalau di bawah umur tadi itu si pelaku yang menghamil itu pasti kena dijerat oleh undang-undang anak itu nanti. Tapi kalau dia sudah dewasa, mungkin ada upaya-upaya perdamaian tadi itu, Mas. Upaya-upaya, salah satu contohnya untuk melindungi anak di dalam kandungan itu, si istri itu bisa saja melakukan berdamai lah. Ya udah dinikahi, saya dicerai atau bagaimana. Solusinya di dalam forum musyawarah itu, tergantung dari forum musyawarah itu hasilnya. Cuman yang jelas kalau dari segi hukumnya istri boleh melaporkan si suami ini dengan pasal perzinahan. Kalau pasal perzinahan yang dikenakan, maka kedua belah pihak antara korban dan istri dari lain. Iya. Tadi korban pelecehan ya. Nah, kalau tadi korban pelecehan itu si suami yang harus yang dijerat. Si suami yang dijerat. Karena tadi itu sepengetahuan saya dari pertanyaan itu ada antara si laki-laki dan perempuan ada hubungan gitu. Tapi ini enggak, karena ini korban gitu loh. Sampai hamil gitu. Maka yang harus dilaporkan itu adalah si suami. Iya. Dijerat dengan pasal pasal tentang perzinahan itu. Iya. Kalau si istri saya kira tidak bisa ya kalau dalam hal ini. Karena korban tadi ya. Dalam hal ini tidak bisa dia melaporkan perzinahan karena ini korban gitu. Bukan karena dia mau. Bukan karena dia mau, bukan karena pacar dia gitu. Bukan itu. Nah, baik si korban maupun si istri bisa melaporkan si suami. Mungkin itu tadi yang baru saja memberikan pertanyaan. Saya juga mengimbau kembali untuk teman-teman yang masih menyaksikan live streaming ini di Instagram. Ketika ingin memberikan pertanyaan, mungkin bisa langsung saja diketik pada kolom komentar. Sembari menunggu, Pak, saya kembali ingin memberikan pertanyaan berkaitan dengan ini sangat menarik, Pak, karena salah satu permasalahan yang kerap kali muncul berkaitan dengan persoalan pelecehan seksual ini yaitu mengenai mekanisme pembuktiannya, Pak. Nah, kira-kira itu gimana dalam hal kasus pelecehan ini, pembuktiannya itu seperti apa? Ya, jadi pembuktiannya itu seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kita mengacu pada pasal pasal 184 ya, KUHP itu. Jadi mengacunya di sana. Di sana pembuktiannya itu bagaimana keterangan saksi, bagaimana keterangan ahli nantinya di dalam di dalam persidangan itu, termasuk visumnya itu, visumnya itu. Karena visum ini bisa didukung oleh keterangan ahlinya itu, yang membuat itu juga bisa dijadikan sebagai ahli di dalam persidangan. Nah, itu pembuktiannya kalau menurut saya mengacu di KUHP itu. Mengacu kepada mengacu pada KUHP. Jadi ya kawan-kawan sekalian, berkaitan dengan pembuktian persoalan kasus pelecehan seksual ini, tentu kita kembali kepada KUHP itu sendiri, sebagaimana ketentuan mengenai alat bukti yang sudah dirumuskan di dalam pasal 184 KUHP. Ini juga, Pak, ada pertanyaan, perkara pelecehan seksual itu masuk dalam delik apa, Pak? Ya, mungkin delik umum atau delik aduan ya maksudnya itu. Kalau pelecehan itu umum ya, umum, bukan delik aduan. Jadi kalau semacam zina itu memang tidak aduan. Iya. Jadi kalau karena pelecehan ini kan biasanya terjadi di mana-mana.
bisa di tempat umum, bisa di tempat tertutup, atau di sekolah, atau di pesantren, atau di mana banyak terjadi pelecehan. Jadi ini masuk ke dalam delik umum, ya, bukan suatu delik aduan. Mungkin itu berkaitan dengan pertanyaan mengenai delik, bahwa pelecehan seksual itu masuk dalam delik umum, bukan delik aduan. Beda halnya ketika tadi persoalan perzinahan itu masuk dalam delik aduan, karena yang bisa melaporkan itu hanya istri ketika mungkin suaminya yang berselingkuh. Begitupun sebaliknya, hanya suami ketika istrinya yang berhubungan dengan yang bukan suaminya. Saya ingin menanyakan juga Pak, mungkin ini salah satu pertanyaan yang saya katakan cukup penting, berkaitan dengan tahapan atau langkah apa yang sebenarnya harus diperhatikan ketika terhadap korban, tentunya ketika dia tadi Pak dia menjadi korban pelecehan seksual. Itu kira-kira tahapan-tahapan apa aja yang mungkin bisa diketahui oleh masyarakat di luar sana. Ya, jadi perlu diketahui oleh masyarakat bahwa apabila terjadi pelecehan seksual terhadap korban, yang pertama kita harus melindungi korban itu sendiri. Melindungi korban. Yang kedua, kita melapor pada orang-orang terdekat, khususnya keluarga ya. Ya, keluarga harus melindungi lah. Kemudian ke pihak yang berwajib, ya, nggak berwajib, dan kemudian ada pendampingan, harus ada pendampingan dari LSM atau dari pengacara atau dari dari psikolog ya, untuk traumatiknya. Nah itu langkah-langkah itu memang harus dilakukan. Nah kalau di desa misalnya kan ada keluarga, ada Pak Duku, ada Pak RT, itu harus jadi peran serta masyarakat memang harus ada di sana agar korban pelecehan ini betul-betul pulih nantinya. Jangan dibiarkan sudah dilakukan kekerasan seksual dengan ancaman dan lain-lain itu. Jadi dibiarkan itu menambah beban dia itu, sehingga dia kalau tidak ada pendampingan dia akan terpuruk. Jadi diberi semangat, diberi pendampingan, itu adalah langkah terhadap korban. Nah, termasuk peran serta dari masyarakat lah semuanya yang harus bisa memotivasi. Dan setelah itu baru kita jerat pelakunya. Ya, pelakunya. Jadi memang poin atau peran dari masyarakat ini sangat penting ya. Penting banget. Nah, itu kawan-kawan, karena kadang juga si korban ini bukan tidak ingin melaporkan kasusnya ya Pak, tapi ya tadi karena mungkin ada faktor malu, faktor traumatik yang takut juga, ancaman. Jadi itu berkaitan dengan persoalan tahapan ketika kita mengetahui atau mungkin kita yang menjadi korban dari pelecehan seksual itu sendiri. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kalau ada. Ya, silakan. Ini kita diskusinya santai Pak. Sharing. Karena saat ini kan kasus-kasus pelecehan ini kan makin banyak sekali, bahkan viral sekali. Iya. Baik, ini ada pertanyaan baru. Apakah korban pelecehan seksual bisa membuat perdata, Pak? Ini menarik nih. Ya, jadi korban pelecehan itu bisa untuk melakukan gugatan secara perdata. Ya, kita ganti rugi ya, terkait dengan apa yang dilakukan oleh pelaku itu. Misalnya kayak tadi hamil segala itu kan sangat merugikan pihak korban itu. Jadi bisa dilakukan gugatan terhadap secara perdata, gugatan melawan hukum. Maksudnya kayak Masuk ke PMH. Jadi itu jawabannya bisa untuk diajukan kepada masuk dalam wilayah perdata ya. Nanti masuknya PMH, perbuatan melawan hukum. Ada lagi kawan-kawan yang ingin memberikan pertanyaan?
dengan viralnya kasus-kasus pelecehan ini, saya kira masyarakat memang harus banyak berperan ya, banyak berperan di baik di kota maupun desa, saling membantu jangan sampai baik itu di sekolah segala ya, di sekolah. Karena kasus yang di Malang itu di sekolah. Di sekolah itu? Bukan di sekolah, tapi anak dilakukannya di mana saya nggak tahu. Tapi kalau kita baca di internet itu kan pelakunya siswa, korbannya siswa. Iya, sebanyak 40 berapa ya. Di internet ya kita baca di situ. Begitu juga ada di pokoknya di Jawa Timur ada di daerah Jombang di mana itu. Nah ini sangat prihatin lah kalau di anak-anak yang masih harusnya dia bergembira tapi dia sudah diancam dengan kekerasan ya, kemudian diambil kehormatannya, itu kan suatu perbuatan yang sangat keji. Iya. Jadi memang kasus ini ya, berkaitan dengan pelecehan seksual ini dia tidak mengenal tempat ya, bahkan mau di tempat-tempat yang dianggap suci pun sering terjadi di pesantren dan sebagainya. Pak, ini ada pertanyaan lanjut dari teman-teman yang sedang menyaksikan. Pertanyaannya itu terkait kejadian di Jombang. Ini berkaitan pesantren tadi yang lagi viral. Menurut korban terjadi tahun 2017. Kenapa baru 2022 ditangkap? Namun juga mungkin itu masih berkaitan dengan persoalan ini ya Pak. Apakah dalam UHAP itu gimana sih berkaitan dengan persoalan ini? Ya, itu kejadiannya kan di tahun 2017, ditangkapnya tahun 2022 ya. Nah, yang menjadi saya juga ingin bertanya. Nah, apakah tahun 2017 itu sudah melapor atau enggak? Gitu. Kita juga nggak tahu. Nah, ini ada apa di sana? Itu kok begitu lamanya polisi melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku, karena itu belum terbukti dia itu. Jadi ya, kita harus mengedepankan asas praduga bersalah itu. Jadi apakah saya kurang paham kalau itu ya. Yang jelas itu terlalu lama. Kajiannya itu terlalu lama. Butuh 5 tahun dan 4 tahun untuk menangkap diduga pelaku itu. Nah, kalau ya dalam hal ini saya kurang ini. Mungkin itu sudah menjadi kewenangan dari pihak kepolisian. Alasan apa dari pihak kepolisian menangkapnya di tahun 2002 itu? Nah, apakah tahun 2017 itu sudah ada pelaporan? Kita juga tidak tahu. Kita tahunya hanya di medsos ya. Tahunya di internet. Kalau misalkan di tahun kita menganalisanya, kalau ingin tahu ya kita menganalisa kejadian itu banyak berinteraksi di sana. Harus tahu fakta-faktanya. Karena kalau misalkan di tahun 2017 itu belum dilaporkan dan baru ditangkap tahun 2022, mungkin itu merupakan hal yang wajar. Iya kan, kalau belum dilaporkan, artinya kan pihak kepolisian pun tidak mengetahui atau melaporkannya di tahun 2022 sehingga baru diproses. Tapi mengenai bukti-bukti segala itu bagaimana saya juga tidak tahu. Karena itu kan lama ya, 4 tahun itu lama ya. 4 tahun 17 itu masuk ya, 4-5 tahun. Hampir 5 tahun lagi. Baik, ini ada pertanyaan baru lagi Pak. Apakah pasal terkait pelecehan seksual masuk dalam RKUHP yang saat ini sedang diajukan ke DPR? Ya, jadi pasal itu tetap kayaknya. Pasal 289 tetap ada itu tetap. Ya, karena ini memang harus dipertahankan ya, terkait dengan pasal pelecehan ini. Karena mengenai kalau di KUHP di karangan Satrio atau apa itu saya baca itu kan terkait mengenai masalah birahi ya, misalnya birahi kelamin. Nah di sini pasal pelecehan memang harus ada ya, rancangan yang ya, saya kira itu kalau nggak salah saya baca itu ada. Kalau nggak salah ya, saya pernah baca itu. Mungkin ini juga kalau saya nggak salah karena saya sempat agak sedikit mengikuti
berkaitan dengan tadi mungkin beberapa pasal berkaitan dengan pelecehan seksual memang ada di dalam RKUHP, namun juga ada yang secara spesifik itu kini telah diatur Pak di dalam kemarin yang kami bincangkan RUU tindak pidana kekerasan seksual ya Pak kalau nggak salah. Kalau saya informasi terakhir yang saya ketahui itu baru saja disahkan ya, mengenai dengan RUU TPKS. Jadi sekarang sudah menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya. Jadi mungkin teman-teman karena itu merupakan undang-undang yang baru, nanti terlepas daripada kita memahami persoalan jeratan hukum tindak pelecehan seksual dalam KUHP, kita juga harus memahami kembaruannya Pak yang ada dalam undang-undang tindak kekerasan seksual, karena jangan sampai ada hal yang sangat penting di situ yang perlu kita ketahui, terutama berkaitan dengan hak-hak yang selama ini mungkin dianggap sangat diabaikan bagi si korban pelecehan seksual itu sendiri Pak. Mungkin itu teman-teman ada yang masih mau ditanyakan lagi, mungkin masih ada waktunya untuk kita berikan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ini bisa menjadi diskusi ya, diskusi kita, dan dengan diskusi ini tentunya akan memberi pencerahan terhadap masyarakat. Baik Kang, ini ada pertanyaan baru. Bagaimana status anak yang dilahirkan dari korban pemerkosaan? Jadi kalau status anak korban pemerkosaan ini jelas dia anak seorang ibu. Iya, itu jelas ya, dia anak seorang ibu. Anak seorang ibu, karena kecuali si pelaku itu nantinya dia mau menikahi. Iya, menikahi. Memang awalnya korban, kemudian dia karena rasa ingin bertanggung jawab, dia menikahi dia. Artinya anak ini ya tetap menjadi anak dari seorang ibu dan seorang bapak itu. Ya. Tentunya kalau itu sudah terjadi perkawinan. Kalau itu tidak ada perkawinan, dia kemudian ditinggal dan lain-lain, itu status anak itu dia tidak mempunyai bapak, hanya lahir dari seorang ibu kalau di aktenya. Jadi itu mungkin yang tadi baru memberikan. Tapi yang jelas gini Mas, saya nambahin, kalau si pelaku tadi mengakui bahwa dia adalah seorang anaknya, itu malah lebih bagus gitu. Mengakui dan dia menikahi, begitulah Si pelakunya ini kan kasihan ya dia, kasihan si korbannya. Dan jelas statusnya itu mengikuti ibu. Jadi itu mungkin salah satu benar-benar hal yang sangat negatif ya Pak. Iya, kalau ada seorang yang melahirkan di luar perkawinan. Karena itu bukan memang di luar perkawinan, tapi ini kan karena korban gitu. Korban dipaksa, diancam gitu, untuk melakukan perbuatan persetubuhan, kemudian dia melahirkan sampai hamil, melahirkan anak. Korbannya di perempuannya sama juga di anaknya nanti ya. Dua-duanya jadi korban. Dua-duanya. Makanya saya bilang kalau memang si pelaku tadi itu mempunyai nurani ya, dan dia mau menikahi Dan korban menginginkan juga korban tidak keberatan, ya nggak apa-apa. bagus. Baiknya seperti itu ya. Kalau memang sama-sama keberatan. Sama-sama tidak keberatan. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Kayaknya pada sesi kali ini banyak sekali ya yang memberikan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu bagaimana dengan fenomena penampilan zaman sekarang yang kerap dijadikan alasan terduga pelaku pemerkosaan sebagai pemicu aksi pemerkosaan. Terduga pelaku kemudian sebagai pemicu aksi pemerkosaan. Memang kalau itu tergantung dari manusia kalau menurut saya. Memang sekarang ini fenomena salah satunya adalah cara berpakaian ya. Cara berpakaian itu memang memicu
terjadinya pemerkosaan misalnya, karena makan pendek dan lain-lain. Nah ini saya kira walaupun orang itu pakai pakaian pendek, kalau kita didasarkan pada keimanan agamanya kuat, saya kira itu tidak akan terjadi. Jadi yang terakhir kali ya, ini sudah mau berakhir, saya berharap khususnya terkait dengan fenomena pakaian itu, untuk yang sebaiknya memang tertutup lah gitu. Dan kita kedepannya itu memang harus meningkatkan keimanan, lebih mendalami tentang agama. Itu menjadi faktor utama sebagai landasan tidak terjadinya persoalan. Kalau imannya bagus, saya kira tidak akan melakukan itu gitu. Karena jelas di dalam agama Islam ya, di dalam agama Islam itu dilarang untuk melakukan zina. Kalau orang Muslim sudah tahu itu, insya Allah tidak akan melakukan. Ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Apakah yang DPC Pradi Wonosari lakukan untuk hal terkait pelecehan seksual? Mungkin sebelum itu Pak, saya jawab pertama. Salah satunya adalah tadi, ini yang kita sedang lakukan hari ini. Kita bagaimana memberikan sedikit pencerahan terhadap masyarakat di luar sana berkaitan dengan bagaimana persoalan yang memang kita sama-sama akui sebagai salah satu persoalan bangsa, yaitu berkaitan dengan pelecehan seksual. Saya kira itu merupakan salah satu bentuk nyata bagaimana sikap daripada DPC Pradi Wonosari dalam melihat fenomena atau gejala pelecehan seksual ini. Mungkin nanti mau ditambahkan. Ya, saya menambahkan kita ada untuk DPC Wonosari ini bagus sekali kalau kita itu melakukan penyuluhan hukum. Ya, terkait dengan di sana ada kekerasan KDRT juga pelecehan, itu kita lakukan upaya-upaya penyuluhan kepada masyarakat. Mungkin diadakan 1 bulan sekali di mana, ada di desa-desa kita lakukan itu, atau di tingkat kota kita lakukan. Kita bekerja sama dengan pihak kelurahan, itu akan memberi atau kita bekerja sama dengan pihak kampus. Ya, pihak kampus kita melakukan penyuluhan di mahasiswa di komunitas itu untuk melakukan itu. Saya kira itu termasuk melakukan semacam ini ya, kemudian ada diskusi kecil di sini bisa dilakukan terkait dengan pelecehan seksual. Saya kira jelas ya mengenai dengan pertanyaan tadi. Kalau ditanyakan mengenai sikap atau tindakan yang diambil oleh DPC Pradi Wonosari sangat jelas berkaitan dengan pelecehan seksual. Ini juga ada pertanyaan terakhir, apa agenda ke depan diadakan di DPC Pradi Wonosari? Ya, alhamdulillah ini saya sebagai ketua Litbang. Oh ya kawan-kawan, tadi mohon maaf saya agak sedikit lupa di awal bahwa Pak Fauzi ini selain daripada advokat, beliau juga sebagai ketua Litbang dari DPC Pradi Wonosari. Mungkin bisa ya, kedepannya kalau tidak salah di bulan Juli ini kita akan mengadakan diskusi dengan BPSK ya, BPSK. Kemudian di tanggal 13 Agustus besok kita juga akan melakukan seminar terkait dengan perselisihan hubungan industrial. Ini dan untuk YouTube ini kita akan bersama dengan Pak Ketua nantinya kita akan mengagendakan dalam 1 bulan itu 2 kali. Dan tentunya kami mohon peran serta dari teman-teman anggota DPC Pradi untuk dapat mengisi di YouTube ini. Baik ya, saya kira sangat banyak ya kawan-kawan berkaitan dengan agenda DPC Pradi Wonosari untuk kedepannya. Mungkin sebagai terakhir dan juga sebagai penutup, barangkali ada hal yang ingin disampaikan Pak dalam untuk mengakhiri sesi ini. Ya, yang jelas dengan adanya program
Pak Ketua ini, Ketua DPC Pradi Wonosari ini, saya sangat berterima kasih. Ini merupakan kontribusi pada pada masyarakat terkait dengan pengetahuannya, dan nantinya dengan adanya YouTube ini, kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia ini akan dibahas secara melalui YouTube ini dengan teman-teman anggota Pradi Wonosari, dan harapan kami teman-teman Pradi Wonosari bisa mengisi program ini, harapan kami, dan kami berharap juga program ini terus berlangsung sampai kapanpun lah, selama DPC Pradi ini ada, karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Baik, mungkin itu kawan-kawan akhir daripada sesi diskusi santai pada siang menjelang sore hari ini. Terakhir saya selaku host pada kesempatan kali ini atas nama Irfan Lipu izin untuk mengundurkan diri, dan jangan lupa buat kawan-kawan semua untuk terus menyaksikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan yang dilakukan oleh DPC Pradi Wonosari, dan jangan lupa follow IG DPC Pradi Wonosari dan akun YouTube dari DPC Pradi Wonosari, karena di sana akan banyak agenda-agenda yang kemudian nanti bakal dilaksanakan ke depannya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.